Selamat datang di YouTube channel KMADI. Kalau biasanya kami adalah mata telinga hati organisasi, sekarang bersama kita 3 presidium. Banyak request termasuk juga dari pengurus khususnya sih minta kita untuk laksanain Q&A. Tujuannya untuk refleks 1 tahun kegiatan KMADI sejak 2019 ya. Dan juga bagaimana proyeksi kita ke 1 tahun ke depan, rencana-rencana apa yang akan kita laksanakan sebagai program dari KMADI Pusat. Baik, pertanyaannya banyak kali yang masuk. Ada 5.000-an. Baik. Tapi kita akan coba saring aja sih beberapa pertanyaan yang kita jawab karena waktunya terbatas ya. Kita nggak mau kalian bosen nontonin kita sepanjangan berjam-jam. Tapi kalau kalian pengen diadakan Q&A lagi, silahkan. Yang mau silahkan di komen aja di bawah. Siapa tahu kita nanti buat lagi ya, laris. Baik, ke pertanyaan pertama. Saya bacakan, Pi. Oh, dari _notice channel dari PD Sulsel ya. Pertanyaan pertama, mana lebih bagus, ketum atau presidium? Waduh. Ketum atau presidium? Pertanyaan pertama langsung putus gitu. Gitu kan? Aduh, Made aja yang jawab. Ini mewakili pertanyaan Ya, seluruh. jadi kalau ditanya mana lebih bagus, ketum atau presidium, keduanya bagus. Bagaimana kalau saya tawarkan lagi, ketum, presidium rasa ketum. Ya, tapi sebenarnya lebih tergantung siapa SDM-nya dan juga konstruksi dari strukturnya. Apakah siap atau enggak gitu. Tapi kalian mau apa? Kita ikutin nih kalian lah. Kayaknya dari Andi Listan 57. Om Swastiastu. Om Swastiastu Andi. Sebelumnya Saya mau tanya KMADI kenapa hanya bisa diakses oleh divisi atau departemen tertentu? Salah. KMADI itu bisa diakses oleh siapapun, termasuk juga website untuk anggotanya, kecuali untuk adminnya baru pakai username dan password. Coba deh, tapi error kayaknya itu. Kunjungi apa? Web KMADI. www.kmadi.org. atau bisa langsung hubungi departemen data. Ke departemen dari Sulsel itu. Nanya dari Sulsel soalnya. Dari Karmadi Wijaya. _Wijaya, Ketua Karangasem. Ya. Siapa pendiri KMADI? Jadi KMADI itu bukan organisasi founder lah, bukan pendiri seseorang, tapi kita adalah organisasi komunal yang didirikan secara bersama atas keresahan yang sama. Jadi bukan satu orang yang mendirikan. Siapa pimpinan sidang saat Kongres KMADI pertama? Wih, ini ngetes kayaknya nih. Pertama, seingat saya sih ada kan pimpinan sidang ada 5 ya pasti. Pertama ada di Gusti Gede Asmara Jaya. Kemudian ada Ketut Widya. Ada Pelinyoman Landre. Terus ada anggotanya Kak, 2 orang Anggota lagi. Iwayan Sudarsana sama Ketut Widra. Wida Dusa. Cek sejarah KMADI makanya. Kira kita nggak tahu. Dari Domade _01. Mengapa organisasi dipandang sebagai proses? Bandar Lampung. Ya. Jadi menurutku sih organisasi itu adalah sekolah ya, sekolah kedua. Karena apa yang kita dapat di organisasi itu tidak kita dapatkan di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Jadi selain jadi rumah kedua, organisasi itu juga sebagai sekolah kedua gitu. Tempat kita berproses. Next, kegiatan yang paling berkesan. Made. Kegiatan yang paling berkesan itu menurutku Rakornas KMADI di Kalimantan Tengah. Karena kamu lama di sana. Ya. Karena di sana meskipun sudah kota, tapi mereka tetap melestarikan budaya dan masih menggunakan bahasa lokal. Sehingga kalau teman-teman ke Kalimantan Tengah berasa lagi di luar negeri. Iya loh. Iya. Kalau Kak Andre? Aku ini pastinya aksi dan juga KMADI mengajar. Karena setiap aku keluar itu orang tuh selalu kenal KMADI dengan KMADI mengajar, khususnya ke internal umat. Dan yang kedua masalah aksi, kenapa itu menjadi berkesan sepanjang histori kegiatan aksi serentak itu tumben terjadi, itu pertama kali yang terjadi. Dan juga bahkan banyak yang nanya, dikasih apa kok bisa turun sebanyak itu gitu. Dan sebenarnya itu bukan karena apa, tapi karena kita memang merindukan parlemen jalanan dan kita ingin mengaspirasikan pada saat itu pemilu ya. Kalau aku sih semua kegiatan yang kulalui berkesan, tapi yang paling berkesan menurutku adalah kegiatan terakhir kemarin Diklat Jurnalistik Nasional yang di Lombok, karena yang nggak nyangka banget ya kayak kita bisa mendatangkan seorang Najwa Shihab. Next, simpel aja apa yang sudah dilakukan oleh KMADI sudah ya. Kita runtun dari awal, ada Rakernas, kemudian ada mengajar, ada pemilu ya. Aksi serentak dan juga relawan sebagai pemantau pemilu, ada Rakornas, Jurnas, adat. Dan yang akan dilakukan Januari ada
Konfrendiknas. Ada Konfrendiknas nanti mungkin Februari, kemudian ada kegiatan mengajar lagi, ada kegiatan Kemadi besar sosial Kemadi bersih, kemudian ada Rakorna, Mahasaba ya. Yang udah Mahasaba kita. Yang paling ditunggu adalah Mahasaba 2020. Goodbye, see you sometimes. Wah, ini pas nih pertanyaannya. Menuju Mahasaba 2020. Nah, 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang presidium apa ketum? Ayo, presiden apa ketum? Apa 3 hal? Ya, yang harus dimiliki pimpinan lah ya. Papi. Yang pertama adalah integritas. Terus? Yang kedua adalah fleksibilitas, maksudnya bisa beradaptasi. Yang ketiga adalah seorang pemimpin yang bisa mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Ada apa deh 3 hal? 3 hal yang perlu dimiliki. Mungkin udah ada di saya semua. Asik. Sombong amat, Pak. Kan udah jadi presidium kan? 2020. Apakah sekjen saya ada deklarasi? Enggak lah. Kita tunggu jadi 2020. yang harus kita miliki yang pasti kemampuan untuk mengerti orang lain, kemampuan untuk mengambil keputusan. Itu yang paling penting, kemampuan. Kemudian kecerdasan spiritual, emosional. Itu kita harus dimiliki. Seimbang ya? Iya, harus seimbang karena kan kita organisasi agama. Kalau kita cuma kecerdasan pengetahuan hanya politik, kita hanya tahu itu saja, agak susah. Oke, selanjutnya saya yang paling basic bagi saya sih knowledge, pengetahuan tentang organisasi. Karena kamu nggak bakal bisa ngelakuin apa-apa kalau kamu nggak paham bener tentang apa organisasi, tentang apa KMAD itu sendiri. Jadi basic knowledge tentang KMAD harus firm. Yang kedua adalah tentang punya visi, punya misi yang jelas. Selama 2 tahun kamu mau ngapain? Targetnya apa? Habis ini ngapain? Bulan kedua ngapain, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah paham psikologi pengurus dan juga kader. Kader maunya apa, pengurus maunya apa, mereka domainnya mau seperti apa. Kalau masalah integritas, kemudian kredibilitas, terus yang sangat basic banget. Cuman menurut 3 hal itu memang harus di-develop, harus dibangun dari sekarang. Ya, ada calon seorang ketum ya. Menurut PPK MADI dari Sri Ginanti, apakah keberadaan KMADI telah membawa perubahan besar terhadap umat Hindu? Dari Dinyoman Sri Ginanti Mataram. Ini ponakanmu ya? Itu relatif. Kita yang berbuat, kalian yang merasakan. Kalau kami sebagai pelaku yang diminta, nanti pasti akan menyampaikan hal yang baik. Tapi kita selalu berusaha memberikan yang terbaik, melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang memang bedanya KMAD ini menurut sih. Kegiatan tidak hanya berdampak kepada basis massa, tapi juga kepada elitis. Gitu. Lanjut dari baca deh, sekali-sekali baca dong. Dari _Andre. Pertanyaannya, bagaimana cara PP agar KMHD tetap eksis di tengah pesatnya era globalisasi? Simple, ikuti selalu perubahan. Tuh, organisasi harus berkembang, harus menyesuaikan dengan perubahan zaman. Kalau memang lagi zamannya sosial media, zamannya harus mengikuti perubahan-perubahan itu, karena justru perubahan itulah yang abadi. Terus Ngurah Santos, pemain bola kayaknya ini. Dari Makassar. Om Swastiastu. Dengan cara apa KMHDI mempersiapkan kadernya untuk menghadapi generasi industri dan teknologi 4.0? Ya. PC Makassar. Kalau menuju 4.0, pasti kita selalu develop organisasi ya. Di setiap kegiatan kita selalu akan coba untuk bagaimana melihat interesting kader terkait dengan proyeksi apa yang harus dilakukan. Kalau kita perhatikan KMAD, kalau bicara 4.0 dengan digitalisasi, registrasi sudah online. Kita kajian sudah nggak tulis lagi. Ini contohnya salah satunya? Ya, kajian kita sudah video dan teman-teman bisa. Itu penyesuaian mengikuti perubahan revolusi industri 4.0. Meskipun 4.0 ini tidak hanya menyasar kepada teknologi sih, juga pola kaderisasi juga harus disesuaikan. Itulah PR kita dan pengurus-pengurus selanjutnya. Oke, selanjutnya dari Da.Rayani. Lebih baik ber-KMHDI karena merasa masih ada tanggung jawab atau menyelesaikan tuntutan pendidikan? Wah, pasti cewek nih, soalnya yang biasanya saya Kalau bisa keduanya, kenapa harus memilih salah satu? Sepakat. Kita bisa menyelesaikan pendidikan kita dengan juga menyelesaikan tanggung jawab kita di organisasi. Bisa. Kalau saya sih selaras. Saya dua-duanya aja. Dua-duanya. Andi_WJY, Ketua Kalteng. Dibenci karena membela kebenaran atau dipuji karena kesalahan? Lebih baik melakukan sesuatu yang benar namun tidak dibenci. Tapi ya. Ya bagaimana caranya biar nggak dibenci ya? Ya melakukan kebenaran itu, karena pasti ada sesuatu yang salah sampai kita dibenci. Karena benar belum tentu menurut orang lain benar. Lebih baik menjadi mutiara di dalam sebuah, di tengah kekotoran lah ya.
selanjutnya dari Ayin Sastra dari Denpasar. Bagaimana sebaiknya menyikapi keberadaan UKM Hindu? Ya, sudah masuk. Oh, memang banyak sih yang merasa bertanya. Dengan pembentukan komisaris akan membentuk UKM. Tapi sebenarnya kita kan tidak memaksakan untuk daerah tertentu yang harus dibentuk UKM di kampus atau enggak, komisariat atau enggak. Menyesuaikan aja, kalau memang bisa dibentuk silakan dibentuk. Kalau memang ya berarti nggak usah dipaksakan karena kita kan kerjasama nggak harus mengakuisisi ya, tapi lebih bagaimana kita bisa membangun kerjasama kemitraan. Dan herannya banyak yang merasa bahwa UKM dan KMHD ini saingan seakan-akan rebutan kader gitu, padahal beda kan. Kalau UKM kan kita berprosesnya untuk di internal kampus, KMHDI lebih luasnya lagi ke eksternal, jadi dua-duanya harus bersinergi. Jadi mekanisme yang ditetapkan itu sebenarnya untuk bisa memayungi kebutuhan. Ada yang memang udah perlu silahkan dipakai, kalau enggak berarti silahkan diupayakan bagaimana bisanya. Jadi UKM dan KMHD itu bersinergi, bukan bermusuhan. Jangan head to head. Selanjutnya dari Satriawan Riki. Oh, Mas Riki. Silakan. Cuma satu aja ya. Kayaknya di mention kopi doang. Silakan, Bi. Udah ada tanda-tanda kayaknya ini ya. Ibu Presidium 2 @Gopi Janawati, rencana nikahnya kapan? Waduh, aku baru 17 tahun udah ditanya gitu. Rencana sih besok pagi ya kalau nggak bangun kesiangan. Susi Abrian pakai T belakangnya dari Sulsel. Banyak Sulsel dari tadi. Ya. Mengapa mahasiswa Hindu perlu ber-KMHDI? Singkat, adat. Karena kalau nggak ber-KMHDI rugi. Medes. Karena kalau nggak ber-KMHDI nggak berasa mahasiswa. Gue udah diplomatis banget. Karena bagiku kuliah itu dapat kecerdasan kognitif, kemudian agama mendapat kecerdasan spiritual, kemudian yang organisasi mendapat kecerdasan emosional. Kalau kita punya 3 kecerdasan ini, itulah yang disebut sebagai manusia seutuhnya. Oke, next dari Chandra_count, khusus untuk Bli Andre ya. Mana lebih suka gaya kepemimpinan otokratis atau instruktif? Harus milih ya? Harus milih. Kalau nggak harus milih, saya memilih kepemimpinan demokratis sebenarnya. Tapi kalau cuma 2 ya terpaksa memilih kepemimpinan instruktif ya. Karena bagi saya sebuah instruksi itu keluar pasti berdasarkan kajian juga analisis objektif bagaimana kondisi organisasi kita. Tidak semata-mata dikonstruksikan atas ide personal kita. Karena selama ini kita mengeluarkan instruksi menyesuaikan dengan kondisi kan. Dari Gusti FP.art, kapan KMHDI pusat mampir ke Bengkulu nih? Udah nggak sabar, wow, udah nggak sabar ya. Januari 4-5 Januari 2020. 2020 Leadership Camp 3.0 sudah ada. Awal tahun dibuka dengan Leadership Camp di Bengkulu. Semoga bisa bentuk PC ya. Ya. Kemudian kita cek ke Instastory. Oke, jadi banyak juga ya pertanyaan yang masuk di Instastory PPKMHDI. Dari Iputu Mahendra_S. Kadep yang paling ganteng dan polos siapa ya? Kayaknya sih saya nggak punya kadep ganteng. Kalau polos bisa nggak? Kebetulan kadep kita itu yang laki-laki cuma yoga dan yogi. Iya, 3 ya? 2 doang. Ya? Ya. Nggak ada sih. Tergantung selera. Mungkin nanti kalian jawab ya. Ya karena sebagai cewek ya. Ya tergantung selera kalian. Kalau yang suka yang gede, tinggi gitu mungkin ya yogi. Kalau suka yang manis, kecil-kecil gitu ya yoga. Di personal ya. Tapi polos dua-duanya ya. Dewa__ Madi 1. Siapa di antara 3 presiden yang paling ngeyel? Waduh. Gopi. Ya, sepakat. Sepakat. Iya. Karena laki-laki harus selalu ngalah. Wow. Nggak nyambung. Bukannya aku yang selalu ngalah. Ya. Oke. Sebenarnya masih ada banyak. Cuman aku juga nggak mungkin ya. Bagaimana rasanya jadi pengurus PP nih terakhir ini sebelum kita ngomongin tahun depan mau ngapain? Bagaimana rasanya jadi pengurus PP? Biar tahu rasanya, kalian juga harus jadi pengurus PP. Siap-siapin diri kalian untuk muhasabah 2020. Mungkin ada lebih spesifik ya, menjadi pengurus PP yang di Jakarta. Saya berasa seperti orang penting juga, tapi tetap kita harus belajar juga. Tapi selain jadi orang penting, kita tetap menjadi pelayan PDPC di seluruh Indonesia. Dan umat khususnya. Kalau saya jadi pengurus PP rasanya banyak sih ya, karena ini periode kedua. Dulu sebagai sekretarisnya bos-bos saya ada Wira dan Suyase, sekarang menjadi bos. Enggak sih, kita kan nggak bos. Rasanya banyak
dapat pengetahuan dari dulu yang seorang di balik layar, orang yang sangat administratif yang harus dibenturkan dengan harus mengambil kebijakan organisasi yang skalanya besar, itu knowledge-nya banyak banget. Jadi intinya PR untuk kalian yang mau jadi pengurus BP harus tahu KMAD itu apa, harus paham jiwanya KMAD itu. Intinya biar tahu rasanya gimana harus merasakan. Harus merasakan. Oke. Siap-siap ya selanjutnya. Ya, mungkin terakhir juga untuk next information kita 2020. Kita tutup 2019 dulu ya. 2019 kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh PDPC, komponen masyarakat dan juga organisasi kelembagaan yang support KMADI. Beberapa event dan kegiatan kita laksanakan langsung karena lancar dan bisa merasakan ada dampak yang diberikan kepada masyarakat. Dan untuk 2020 kita masih banyak kegiatan, ada kegiatan Januari ada di Bengkulu Leadership Camp, kemudian ada kegiatan Konferentas, kemudian ada kegiatan KMADI di bidang mengajar, dan juga aksi bersama tentang pendidikan, KMADI untuk di bidang lingkungan, KMADI bersih, kemudian ada menjelang Mahasabe. Yang paling ditunggu-tunggu mungkin Mahasabe ya. Kalau saya sih sedih berpisah sebenarnya. Iya. Udah jadi veteran. Veteran kayak Made. Betul Made. Ya, saya juga dimisioner lah. Kalau dimisionerkan sama PDPC. Mohon kita butuh kerjasama. Kita invite semua PDPC dan juga kader untuk jaga semangat sisa berapa bulan sih gitu? 8 ya? 8 atau 9? 8 bulan lagi. 8 bulan. Jaga semangat sampai 8 bulan sebelum kami closing chapter ini. Semoga selama setahun belakangan kami bisa memberikan warna yang indah untuk diingat dan dikenang. Kalau ada yang bagus diserap, kalau enggak silakan dijadikan evaluasi sehingga kedepannya pun kami bisa memperbaiki. Ya, siapkan diri kalian untuk kepengurusan selanjutnya. Aku request Q&A sebelum Mahasabe, serius. See you bulan Juli berarti ya, Juli lah ya. Kita update untuk Mahasabe. Setelah itu Mahasabe menikah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kocak ini. Sebenarnya ini untuk seru-seruan aja, tapi substansinya kita dapat bagaimana setahun belakangan dan bagaimana setahun ke depan. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe, apalagi itu. Ya itu aja. Nanda Rizka yang tadi. Terus juga sebarkan pesan-pesan positif. Jangan lupa selalu pantengin kita. Saatnya Pak Jati. Jaya. Sampai jumpa.